Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah perwiritan Yasin Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu Al-Qard. Apa itu Al-Qard? Al-Qard adalah suatu akad atau pinjaman atau penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qard merupakan perwujudan LKS atau lembaga keuangan syariah yang di samping sebagai lembaga komersial juga sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Adapun ketentuan umum dalam akad tersebut di antaranya adalah yang pertama, pinjaman diberikan kepada nasabah atau yang disebut dengan muqtarid yang memerlukan. Yang kedua, wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Jadi setelah kita melakukan akad pinjaman kepada penyalur dana, maka kita akan mensepakati untuk mengembalikan jumlah pokok yang kita terima dari lembaga keuangan syariah tersebut pada waktu yang telah disepakati. Ini wajib. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Jadi misalkan kita pinjam dana 100 juta. Nah, 100 juta itu kan nggak mungkin tanpa ada agunan atau ada jaminan sebagai pegangan bagi lembaga keuangan syariah. Biasanya itu setara dengan pinjaman dana yang kita pinjam. Misal kita punya tanah, tanah itu harus seharga dengan harga pinjaman yang kita pinjam. Misal kita pinjam 100 juta, maka jaminan tersebut 100 juta ke atas, misalnya gitu ya. Kemudian yang keempat, nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad. Jadi kita ini tidak termasuk dalam akad. Jadi kita boleh sebagai nasabah memberikan sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah, timbang hadiah, karena kita akan mendapatkan dana pinjaman yang sangat besar, misal dan ini tidak diperjanjikan dalam akad.
makanya ini tidak tergolong dalam riba ya. Yang kelima, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan tanggung jawabnya tersebut, maka lembaga keuangan syariah dapat ya memperpanjang jangka waktu pengembalian. Jadi kita walaupun jatuh tempo diperpanjang jangka waktu pengembaliannya, atau menghapus yang disebut write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Jadi diputus ya, kalau kita sekarang di blacklist namanya. Jadi blacklist itu